Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangtengah. Suara gemericik air di genteng rumah-rumah tua berpadu dengan auman angin yang menakutkan. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, Sari sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri pengajian rutin yang diadakan Pak Wahid setiap Jumat malam. "Sari, kamu yakin mau pergi malam-malam begini?" tanya ibunya, Mak Tuminah, sambil menatap putrinya dengan wajah cemas. "Hujannya deras sekali." "Ah, Mak lebay. Ini kan pengajian, bukan acara maksiat. Lagi pula, Pak Wahid sudah menunggu jamaah-jamaahnya," jawab Sari sambil memakai jilbab hitamnya. Kata Buruk Mini, pengajian Pak Wahid itu istimewa. Bisa bikin hati tenang dan rezeki lancar. Mak Tuminah menggeleng. Entah kenapa, Mak merasa ada yang aneh dengan pengajian itu. Pak Wahid baru saja pindah ke desa ini 3 bulan lalu, tapi sudah banyak yang mengikutinya. Aneh saja. "Mak, ini kenapa sih? Justru bagus dong ada ustaz baru yang mau mengajar agama. Daripada anak-anak muda di desa ini pada nganggur dan ngegosip terus," sahut Sari dengan nada agak kesal. Sebenarnya, keraguan Mak Tuminah bukan tanpa alasan. Sejak kedatangan Pak Wahid, beberapa hal aneh mulai terjadi di desa. Tanaman padi di sawah mulai menguning tanpa sebab, beberapa hewan ternak mati mendadak, dan yang paling mencurigakan, orang-orang yang rajin mengikuti pengajian Pak Wahid terlihat semakin kurus dan pucat. Namun Sari tidak menghiraukan kekhawatiran ibunya. Gadis berusia 22 tahun itu memang sedang mencari pegangan hidup setelah putus dengan kekasihnya, Budi, 2 bulan lalu. Pengajian Pak Wahid memberikannya ketenangan yang selama ini dicari. "Sudah, Mak. Sari berangkat dulu. Doakan saja semoga lancar," kata Sari sambil mengambil payung dan bergegas keluar rumah. Malam itu angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergoyang-goyang menakutkan. Sari berjalan tergesa-gesa menembus hujan, sesekali menoleh ke belakang karena merasa ada yang mengikutinya. Namun setiap kali dia menoleh, yang terlihat hanya kegelapan dan pepohonan rindang yang bergoyang ditiup angin. Rumah Pak Wahid terletak di ujung desa, agak terpencil dari rumah-rumah penduduk lainnya. Bangunannya memang tidak terlalu besar, tapi memiliki ruang yang cukup luas untuk menampung sekitar 30 orang jamaah. Yang aneh, rumah itu tidak memiliki jendela sama sekali, hanya pintu masuk di bagian depan. Ketika Sari tiba, beberapa jamaah sudah berkumpul di dalam. Ada Buruk Mini, Pak Joko, Mbak Dewi, Mas Agung, dan sekitar 20 orang lainnya yang sebagian besar adalah warga desa. Yang mengherankan, mereka semua duduk dalam keheningan, tidak ada percakapan seperti biasanya sebelum pengajian dimulai. "Assalamualaikum," sapa Sari ketika memasuki ruangan. "Waalaikumsalam," jawab jamaah secara bersamaan dengan suara yang terdengar hampa dan monoton. Sari merasa sedikit aneh, tapi dia mencoba mengabaikannya. Dia mencari tempat duduk di antara jamaah yang lain. Buruk Mini yang biasanya ramah dan suka mengobrol, kali ini hanya menatap kosong ke depan. "Buruk Mini, kau diam saja," bisik Sari. Buruk Mini menoleh dengan mata yang terlihat sayu. "SSST, bentar lagi Pak Wahid datang. Jangan banyak bicara." Tidak lama kemudian, Pak Wahid muncul dari ruangan belakang. Pria berusia sekitar 50 tahun itu berpenampilan sederhana dengan jubah putih dan kopiah hitam. Wajahnya tampak tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Sari merasa tidak nyaman. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," salam Pak Wahid dengan suara yang dalam dan menggema. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab jamaah kompak. "Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam yang penuh berkah ini, kita berkumpul lagi untuk mendalami ilmu yang sejati," kata Pak Wahid sambil duduk bersila di hadapan jamaah. "Malam ini, kita akan mempelajari cara berkomunikasi dengan makhluk halus yang dapat membantu kehidupan kita." Sari sedikit terkejut. Ini pertama kalinya Pak Wahid menyinggung tentang makhluk halus. Selama ini, pengajian yang diikutinya lebih fokus pada doa-doa dan wirid tertentu. "Pak Wahid," Sari berani mengangkat tangan. "Bukankah dalam Islam kita dilarang untuk berkomunikasi dengan jin atau makhluk halus?" Pak Wahid tersenyum, tapi senyumnya terlihat dingin. "Anak muda, kamu masih terlalu dangkal dalam memahami Islam yang sesungguhnya. Ada ilmu-ilmu khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Jin dan makhluk halus itu bisa menjadi penolong kita, asalkan kita tahu caranya." "Tapi Pak,"
Sari masih ingin bertanya lebih lanjut. Cukup, bentak Pak Wahid tiba-tiba. Matanya berkilat tajam menatap Sari. Jika kamu tidak percaya dengan ajaran ini, silakan keluar. Kami tidak memaksa. Suasana ruangan menjadi hening mencekam. Jamaah yang lain hanya diam, tidak ada yang membela Sari ataupun mendukung Pak Wahid. Mereka seolah-olah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sari merasa dilema. Di satu sisi, dia merasa ada yang tidak beres dengan pengajian ini. Tapi di sisi lain, dia sudah terlanjur nyaman dengan kegiatan ini karena membuatnya merasa memiliki tujuan hidup. Maaf, Pak. Saya akan diam dan mendengarkan, kata Sari akhirnya. Pak Wahid kembali tersenyum, kali ini lebih lebar. Bagus. Sekarang, kita akan mulai dengan ritual pembukaan. Silakan kalian semua pejamkan mata dan ikuti bacaan saya. Semua jamaah memejamkan mata dan mendengarkan Pak Wahid mulai melantunkan bacaan yang aneh. Bukan ayat Al-Quran atau doa-doa yang familiar, tapi sesuatu yang terdengar seperti mantra dalam bahasa yang tidak dikenali. La haula wala quwata illa billah, syaitanul kazib ruhul jahanam. Pak Wahid terus membaca dengan suara yang semakin keras dan menggema. Sari merasa tubuhnya mulai bergidik. Ada sesuatu yang salah dengan bacaan itu. Dia mencoba membuka mata, tapi entah kenapa kelopak matanya terasa sangat berat. Datanglah wahai penguasa kegelapan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menguasai dunia. Lanjut Pak Wahid, tiba-tiba, suhu ruangan menjadi sangat dingin. Nafas Sari mulai terlihat seperti uap di udara. Dia merasakan ada kehadiran lain di ruangan itu, sesuatu yang tidak kasat mata tapi sangat terasa menakutkan. Buruk Mini, bisik Sari pelan kepada wanita di sebelahnya. Tapi Buruk Mini tidak merespon sama sekali, seolah-olah sedang dalam trance. Pak Wahid tiba-tiba berhenti membaca dan membuka mata. Matanya yang tadinya hitam normal, kini terlihat merah menyala dalam kegelapan. Sekarang, makhluk-makhluk pelindung kita telah hadir, kata Pak Wahid dengan suara yang berubah menjadi serak dan mengerikan. Mereka akan memberikan kita kekuatan, tapi tentunya ada harga yang harus dibayar. Sari mulai panik. Dia mencoba bangkit dari duduknya, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Semua jamaah yang lain masih memejamkan mata dan tidak bergerak sama sekali. Harga yang harus dibayar adalah jiwa salah satu dari kalian, lanjut Pak Wahid sambil menatap satu persatu jamaahnya. Dan malam ini, yang terpilih adalah Pak Wahid menunjuk langsung ke arah Sari. Kamu, anak muda yang suka bertanya dan meragukan ajaran suci ini. Mata Sari terbelalak ketakutan. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya seperti tercekik. Jamaah yang lain masih tetap diam dalam keadaan seperti hipnotis. Kalian semua, teriak Sari dengan sisa tenaga yang ada. Bangun. Ini bukan pengajian. Ini adalah, sebelum Sari bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sesuatu yang dingin mencengkeram lehernya. Tidak ada yang bisa dilihat, tapi cengkeraman itu sangat nyata dan menyakitkan. Jangan sia-siakan tenagamu, anak muda, kata Pak Wahid sambil berdiri dan berjalan mendekati Sari. Makhluk-makhluk pelindung kami sudah mengincar jiwamu sejak kamu pertama kali masuk ke ruangan ini. Sari mulai merasakan nafasnya tersengal-sengal. Cengkeraman di lehernya semakin kuat. Dalam kepanikan, dia mencoba meraih tasnya untuk mengambil mushaf Al-Quran kecil yang selalu dibawanya. Qul huwa Allahu ahad. Sari mulai membaca surat Al-Ikhlas dengan suara terbata-bata. Tiba-tiba, cengkeraman di lehernya mengendur. Pak Wahid mundur beberapa langkah dengan wajah marah. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Lanjut Sari dengan suara yang semakin kuat. Hentikan, teriak Pak Wahid. Jangan ganggu ritual ini. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sari menyelesaikan bacaan surat tersebut. Seketika, suasana ruangan berubah drastis. Jamaah yang tadinya seperti dalam trance mulai membuka mata satu persatu dengan wajah bingung. Buruk Mini, bangun, teriak Sari kepada wanita di sebelahnya. Buruk Mini mengerjapkan mata beberapa kali sebelum benar-benar sadar. Sari. Loh, kok kita ada di sini? Aku kok tidak ingat apa-apa ya? Pak Joko. Mbak Dewi. Kalian semua bangun. Sari mencoba membangunkan jamaah yang lain. Satu persatu, jamaah mulai sadar dan terlihat bingung dengan situasi yang terjadi. Mereka tidak ingat apa yang barusan terjadi, seolah-olah memori mereka tentang ritual aneh tadi telah terhapus. Kalian semua harus keluar dari sini sekarang, teriak Sari panik. Pak Wahid ini bukan ustaz sungguhan. Dia, ketika Sari menoleh ke arah Pak Wahid, pria itu sudah tidak ada. Dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Pak Wahid kemana? Tanya Pak Joko sambil menoleh ke sana kemari. Tidak ada waktu untuk dijelaskan. Kita harus pergi dari sini sekarang. Sari menarik Buruk Mini dan jamaah yang lain menuju pintu keluar, tapi ketika mereka sampai di pintu itu terkunci rapat dan tidak bisa dibuka sama sekali.
Pintunya tidak bisa dibuka, teriak Mas Agung sambil mendorong-dorong pintu dengan kekuatan penuh. Coba jendela, saran Mbak Dewi. Rumah ini tidak ada jendelanya, jawab Bu Rukmini dengan suara panik. Mereka semua terjebak di dalam rumah tanpa jendela itu. Lampu-lampu mulai redup satu persatu, membuat ruangan semakin gelap dan menakutkan. Sari, kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bu Rukmini dengan suara gemetar. Sebelum Sari bisa menjawab, suara tawa mengerikan bergema dari segala arah. Suara itu bukan suara manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Hahaha, kalian pikir bisa kabur dari sini? Suara Pak Wahid terdengar dari kegelapan, tapi sosoknya tidak terlihat dimanapun. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Sari berani. Aku adalah imam dari kelompok yang sudah lama menunggu saat seperti ini, jawab suara itu. Kami butuh jiwa-jiwa murni untuk ritual pemanggilan penguasa kegelapan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, sosok-sosok bayangan mulai bermunculan di dinding-dinding ruangan. Bayangan-bayangan itu bergerak-gerak dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Itu apa? Bisik Pak Joko ketakutan. Itu adalah arwah-arwah orang-orang yang sudah menjadi korban Pak Wahid, jawab Sari dengan suara gemetar. Mereka semua terjebak di sini. Salah satu bayangan mulai mendekati jamaah. Ketika bayangan itu semakin dekat, mereka bisa melihat wujudnya dengan lebih jelas. Itu adalah sosok perempuan muda dengan pakaian yang compang-camping dan mata yang kosong. Tolong selamatkan kami. Suara bayangan itu lemah dan menyayat hati. Kami sudah terjebak di sini bertahun-tahun. Ya Allah, Bu Rukmini hampir pingsan melihat penampakan itu. Bayangan-bayangan yang lain mulai berdatangan. Ada sosok laki-laki parubaya, ada anak-anak, ada lansia. Mereka semua memiliki tatapan kosong yang sama dan berpakaian compang-camping. Kami dulunya juga jamaah Pak Wahid, lanjut salah satu bayangan. Tapi kami terlambat menyadari bahwa dia adalah pengikut iblis. Bagaimana cara keluar dari sini? Tanya Sari kepada bayangan-bayangan itu. Tidak ada jalan keluar, jawab bayangan perempuan muda tadi. Satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan jiwa salah satu dari kalian. Tidak, teriak Sari. Pasti ada cara lain. Suara tawa Pak Wahid kembali bergema. Tidak ada cara lain, anak muda. Kalian sudah masuk ke dalam perangkap yang sudah kupersiapkan selama berbulan-bulan. Setiap minggu, aku mengambil sedikit demi sedikit energi kalian melalui ritual-ritual kecil. Dan malam ini, saatnya panen raya. Jamaah yang terjebak mulai panik. Ada yang menangis, ada yang mencoba mendobrak pintu, ada yang duduk terpuruk karena putus asa. Pak Wahid, teriak Sari. Kenapa kamu melakukan ini? Apa salah kami? Salah kalian adalah terlalu mudah percaya, jawab suara itu. Kalian mencari kemudahan dalam beragama, mencari jalan pintas untuk mendapat berkah. Itu yang memudahkan iblis untuk menyesatkan kalian. Sosok Pak Wahid mulai menampakkan diri lagi, tapi kali ini penampilannya sudah berubah total. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya merah menyala, dan tubuhnya tampak transparan seperti hantu. Sebenarnya, aku sudah mati 3 tahun yang lalu, kata Pak Wahid sambil tertawa mengerikan. Aku adalah medium yang digunakan oleh penguasa kegelapan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia. Medium? Tanya Mbak Dewi dengan suara gemetar. Ya, aku adalah arwah jahat yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia melalui agama palsu. Kalian semua akan menjadi seperti aku, menjadi budak kegelapan untuk selamanya. Sari merasa putus asa, tapi dia tidak menyerah. Dia ingat bahwa tadi bacaan Al-Quran sempat mengusir makhluk jahat itu, walau hanya sementara. Teman-teman, kata Sari kepada jamaah yang lain. Kita harus baca Al-Quran bersama-sama. Itu satu-satunya cara untuk melawan mereka. Aku tidak hafal ayat-ayat Al-Quran, jawab Pak Joko. Bacaan apa saja yang kalian hafal? Yang penting dari Al-Quran, kata Sari, mereka mulai membaca ayat-ayat Al-Quran bersama-sama. Ada yang baca Al-Fatihah, ada yang baca ayat kursi, ada yang baca surat-surat pendek. Suara mereka bergabung menjadi satu suara yang menggema di ruangan itu. Pak Wahid dan bayangan-bayangan lain mulai terlihat kesakitan mendengar bacaan itu. Mereka mundur ke sudut-sudut ruangan sambil merintih. Terus, teriak Sari. Jangan berhenti. Mereka terus membaca dengan suara yang semakin keras. Lampu-lampu mulai menyala kembali satu persatu, dan bayangan-bayangan mulai memudar. Kalian tidak akan bisa kabur, teriak Pak Wahid dengan suara yang mulai lemah. Aku akan terus memburu kalian. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Angin segar dari luar masuk ke dalam ruangan yang pengap itu. Pintu terbuka, teriak Mas Agung. Ayo, lari. Sari memimpin jamaah yang lain untuk keluar dari rumah kutukan itu. Mereka berlari keluar rumah dalam hujan yang masih deras. Ketika mereka menoleh ke belakang,
Rumah Pak Wahid sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya tanah kosong dengan bekas-bekas pondasi rumah lama. Rumahnya hilang, kata Bu Rukmini dengan nafas tersengal-sengal. Kita harus segera ke masjid, kata Sari. Kita perlu bertobat dan membersihkan diri dari pengaruh jahat tadi. Mereka semua setuju dan berjalan bersama-sama menuju masjid desa yang berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi itu. Sepanjang perjalanan, mereka terus membaca istighfar dan doa-doa perlindungan. Di masjid, mereka bertemu dengan Pak Ustadz Rahman, imam masjid setempat yang sudah lanjut usia tapi sangat alim. Pak Ustadz, kata Sari sambil menceritakan pengalaman mereka. Kami baru saja mengalami hal yang sangat menakutkan. Pak Ustadz Rahman mendengarkan cerita mereka dengan wajah serius. Setelah selesai, dia menggeleng-gelengkan kepala. Subhanallah, kalian sudah terjebak dalam aliran sesat yang sangat berbahaya, kata Pak Ustadz Rahman. Syukurlah kalian masih bisa selamat. Pak Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bu Rukmini. Yang kalian alami adalah penipuan dari golongan yang menyalahgunakan agama untuk tujuan jahat. Mereka menggunakan ayat-ayat yang dibolak-balik dan dicampur dengan mantra-mantra sihir untuk menyesatkan orang-orang beriman. Pak Ustadz Rahman kemudian memimpin mereka untuk melakukan salat taubat dan membaca doa-doa perlindungan. Dia juga memberikan mereka air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk diminum. Mulai sekarang, kalian harus ekstra hati-hati dalam memilih tempat mengaji, nasihat Pak Ustadz Rahman. Jangan mudah percaya dengan orang yang mengaku ustaz tapi mengajarkan hal-hal yang aneh dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits. Setelah selesai di masjid, mereka semua berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Sari berjalan pulang dengan perasaan lega tapi masih trauma dengan pengalaman tadi. Ketika sampai di rumah, Mak Tumina sudah menunggu di depan pintu dengan wajah cemas. Sari, kamu kemana saja? Mak sudah khawatir setengah mati, kata Mak Tumina sambil memeluk putrinya. Maafin Sari, Mak. Sari baru sadar kalau pengajian Pak Wahid itu sesat, jawab Sari sambil menceritakan pengalamannya. Mak Tumina terkejut mendengar cerita putrinya. Syukurlah kamu selamat, Nak. Mak memang sudah curiga dari awal dengan Pak Wahid itu. Kenapa Mak tidak melarang Sari dari dulu? Mak sudah coba larang, tapi kamu tidak mau dengar. Lagi pula, Mak juga tidak punya bukti yang kuat. Mak cuma mengandalkan firasat ibu saja. Sari memeluk ibunya erat-erat. Maafkan Sari, Mak. Mulai sekarang Sari akan lebih berhati-hati. Hari-hari berikutnya, kehidupan di desa Karangtengah mulai kembali normal. Jamaah yang selamat dari pengalaman mengerikan itu sepakat untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, karena khawatir tidak ada yang percaya dan malah dianggap gila. Namun, mereka semua mengalami perubahan yang signifikan. Mereka menjadi lebih rajin salat dan mengaji di masjid dengan Pak Ustadz Rahman. Mereka juga lebih berhati-hati dalam memilih guru agama dan tidak mudah percaya dengan ajaran-ajaran yang aneh. Sari khususnya, menjadi lebih dekat dengan keluarganya dan mulai aktif di kegiatan-kegiatan positif di desa. Dia juga mulai belajar Al-Quran dengan lebih serius agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang menyalahgunakan agama. Beberapa minggu kemudian, Pak Joko datang ke rumah Sari dengan wajah pucat dan ketakutan. Sari, aku harus cerita sesuatu kepadamu, kata Pak Joko dengan suara gemetar. Ada apa, Pak? Tadi malam, aku bermimpi ketemu sama Pak Wahid. Dia bilang balas dendam belum selesai. Dia akan terus memburu kita satu persatu. Sari merasa bergidik mendengar cerita Pak Joko. Pak, itu cuma mimpi. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi Sari, mimpi itu terasa sangat nyata. Dan yang paling menakutkan, pagi ini aku menemukan jejak kaki berdarah di depan rumahku. Sari mulai merasa cemas. Pak Joko sudah cerita ke Pak Ustadz Rahman? Belum. Aku bingung mau cerita apa. Takutnya dikira stres atau sakit jiwa. Ayo kita ke rumah Pak Ustadz sekarang. Mereka berdua pergi ke rumah Pak Ustadz Rahman. Ketika menceritakan mimpi Pak Joko, wajah Pak Ustadz terlihat serius. Pak Joko, coba ceritakan dengan detail mimpi itu, kata Pak Ustadz Rahman. Dalam mimpi itu, aku sedang tidur di kamar. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamar. Ketika aku lihat, ternyata Pak Wahid berdiri di luar jendela dengan wajah yang mengerikan. Dia bilang, kalian semua sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran kutukan. Tidak ada yang bisa selamat. Terus dia tertawa dengan suara yang sangat menakutkan. Pak Ustadz Rahman mengangguk-angguk. Dan jejak kaki berdarah itu bagaimana? Jejak kaki itu dari arah jendela kamarku sampai ke pintu depan rumah. Tapi anehnya, tidak ada jejak keluar dari halaman rumah. Ini memang tanda bahwa arwah jahat itu masih mengganggu, kata Pak Ustadz Rahman. Kalian semua harus ekstra waspada dan memperbanyak ibadah. Pak Ustadz Rahman kemudian memberikan Pak Joko sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang harus dibaca setiap hari,
dan juga memberikan air yang sudah dibacakan doa untuk memerciki rumahnya. Setelah pulang dari rumah Pak Ustadz, Sari memutuskan untuk mengumpulkan jamaah yang lain untuk membahas masalah ini bersama-sama. Mereka berkumpul di rumah Bu Rukmini pada sore hari. "Teman-teman," kata Sari membuka pembicaraan. "Sepertinya masalah kita belum selesai. Pak Joko sudah mengalami gangguan." "Sebenarnya," kata Bu Rukmini dengan suara pelan, "aku juga mengalami hal aneh." Semua mata tertuju kepada Bu Rukmini. 2 hari ini, setiap kali aku memasak, makanannya selalu jadi basi padahal baru selesai dimasak. Dan tadi pagi, aku menemukan tulisan aneh di kaca kamar mandi yang sepertinya ditulis pakai darah." "Tulisan apa?" tanya Mbak Dewi penasaran. "Tulisan, kalian tidak bisa lari dari takdir. Aku sudah bersihkan berkali-kali, tapi tulisan itu selalu muncul lagi." Mas Agung yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. "Aku juga punya pengalaman aneh. Hewan peliharaanku pada mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Kambingku 3 ekor mati dalam 2 hari. Ayamku juga pada mati semua." Suasana menjadi hening dan mencekam. Mereka mulai menyadari bahwa ancaman Pak Wahid ternyata bukan hanya mimpi kosong. "Kita harus bagaimana?" tanya Pak Joko dengan suara putus asa. "Kita harus bersatu dan saling mendukung," jawab Sari tegas. "Kita tidak boleh menyerah pada ketakutan. Yang terpenting, kita harus memperkuat iman dan terus meminta perlindungan Allah." Mereka sepakat untuk membuat jadwal bergiliran bermalam di rumah masing-masing, agar tidak ada yang sendirian menghadapi gangguan itu. Mereka juga sepakat untuk rutin membaca Al-Quran bersama-sama setiap malam. Malam pertama, mereka berkumpul di rumah Pak Joko. Sekitar pukul 11 malam, ketika mereka sedang membaca Al-Quran bersama-sama, tiba-tiba lampu di rumah itu padam semua. "Jangan panik," kata Sari mencoba menenangkan yang lain. "Terus baca Al-Quran." Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat di atas plafon rumah. Suara itu berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain, seperti seseorang yang sedang mondar-mandir. "Suara apa itu?" bisik Bu Rukmini ketakutan. "Terus baca," tegas Sari. Mereka terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang gemetar. Suara langkah kaki di atas plafon semakin keras dan cepat, seolah-olah makhluk itu sedang marah karena terganggu. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah. Tidak ada suara apapun, bahkan suara jangkrik di luar rumah pun tidak terdengar. "Pak Joko," bisik Mas Agung. "Coba nyalakan lilin." Pak Joko mencari-cari korek api di dalam kegelapan. Ketika dia berhasil menyalakan lilin, mereka semua terkejut melihat tulisan di dinding yang muncul tiba-tiba. "Kalian semua akan mati satu persatu," tertulis dengan huruf besar menggunakan cairan merah yang menetes-netes. "Ya Allah," Bu Rukmini hampir pingsan melihat tulisan itu. "Jangan takut," teriak Sari. "Kita baca ayat kursi bersama-sama." Mereka mulai membaca ayat kursi dengan suara yang keras dan kompak. Ketika mereka membaca, tulisan di dinding mulai memudar dan akhirnya hilang sama sekali. Setelah selesai membaca, lampu-lampu mulai menyala kembali. Rumah kembali normal seperti tidak ada apa-apa. "Kita berhasil," kata Sari lega, tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Keesokan harinya, mereka mendapat kabar mengejutkan dari tetangga. Pak Joko ditemukan meninggal dunia di kamarnya dalam keadaan yang mengenaskan. Menurut tetangga yang menemukannya, wajah Pak Joko terlihat sangat ketakutan, seperti orang yang melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penyakit, tapi tubuhnya sangat kurus seperti orang yang sudah tidak makan berhari-hari. Sari dan jamaah yang lain sangat terpukul mendengar kabar itu. Mereka merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Pak Joko. "Ini salah kita," kata Bu Rukmini sambil menangis. "Kita harusnya tidak meninggalkan Pak Joko sendirian." "Bukan salah kita," jawab Sari sambil menahan air mata. "Ini ulah Pak Wahid. Dia yang harus bertanggung jawab." Pemakaman Pak Joko dilakukan dengan sederhana di pemakaman desa. Sari dan jamaah yang lain ikut mengantar jenazah dengan perasaan sedih dan takut. Setelah pemakaman, mereka berkumpul lagi untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kematian Pak Joko membuat mereka semakin yakin bahwa ancaman Pak Wahid adalah nyata dan sangat berbahaya. "Kita harus ke Pak Ustadz Rahman," kata Sari. "Kita perlu bantuan yang lebih kuat." Mereka pergi ke rumah Pak Ustadz Rahman dan menceritakan semua yang terjadi. Pak Ustadz mendengarkan dengan wajah yang semakin serius. "Ini memang sudah masuk ke tahap yang sangat berbahaya," kata Pak Ustadz Rahman. "Arwah jahat itu sudah mulai mengambil nyawa. Kalian harus melakukan ritual pembersihan yang lebih intensif." "Ritual apa, Pak Ustadz?" tanya Mbak Dewi. "Kalian harus melakukan salat taubat bersama-sama selama 7 hari berturut-turut. Setiap hari kalian harus membaca surat Yasin 41 kali dan surat Al-Ikhlas 1000 kali. Jangan sampai ada yang tertinggal atau bolong sehari pun." "Kami sanggup,"
Pak Ustadz, jawab Sari mantap. Dan yang paling penting, lanjut Pak Ustadz Rahman, kalian tidak boleh sendirian sama sekali. Selalu bersama minimal 2 orang. Arwah jahat itu akan lebih mudah menyerang orang yang sendirian. Mereka sepakat untuk menjalankan ritual yang diberikan Pak Ustadz Rahman. Tapi sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Pak Wahid sudah menyiapkan rencana yang lebih jahat lagi. Pada hari ketiga ritual pembersihan, Buruk Mini tidak datang ke tempat berkumpul seperti biasanya. Sari dan yang lain menunggu sampai sore, tapi Buruk Mini tidak juga muncul. Ayo kita ke rumah Buruk Mini, kata Sari dengan perasaan cemas. Ketika mereka sampai di rumah Buruk Mini, pintu rumah terbuka tapi tidak ada orang di dalam. Rumah terlihat berantakan, seperti habis terjadi perkelahian. Buruk Mini, teriak Sari sambil mencari ke seluruh ruangan. Mereka menemukan Buruk Mini di kamar belakang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuhnya sangat dingin dan nafasnya sangat lemah. Buruk Mini, bangun. Sari mengguncang-guncang tubuh Buruk Mini. Buruk Mini membuka mata perlahan-lahan dengan tatapan kosong. Sari, dia datang lagi. Siapa yang datang? Pak Wahid, dia bilang aku yang selanjutnya. Buruk Mini berbicara dengan suara yang sangat lemah. Jangan dengarkan dia, Bu. Kita akan lindungi ibu, kata Sari sambil membantu Buruk Mini bangun, tapi sudah terlambat. Buruk Mini tiba-tiba kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Dalam hitungan menit, Buruk Mini meninggal dunia di pelukan Sari. Tidak, teriak Sari histeris. Kematian Buruk Mini membuat jamaah yang tersisa semakin ketakutan. Sekarang hanya tinggal Sari, Mbak Dewi, dan Mas Agung yang masih hidup. Kita harus bagaimana? Tanya Mbak Dewi sambil menangis. Kita tidak boleh menyerah, jawab Sari dengan suara bergetar. Kita harus terus melawan. Tapi tekad Sari tidak bisa menghindarkan mereka dari nasib yang sama. Satu persatu, jamaah yang tersisa mulai mengalami gangguan yang semakin parah. Mas Agung adalah korban berikutnya. Dia ditemukan meninggal di dalam sumur rumahnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh luka-luka aneh dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Kemudian giliran Mbak Dewi. Dia menghilang dari rumahnya tanpa jejak. Setelah dicari selama 3 hari, tubuhnya ditemukan di hutan belakang desa dalam keadaan yang sudah tidak utuh lagi. Sari tinggal sendirian menghadapi teror dari Pak Wahid. Dia sudah tidak berani tidur di rumahnya sendiri dan memilih bermalam di masjid bersama Pak Ustadz Rahman. Pak Ustadz, kenapa ritual pembersihan kita tidak berhasil? Tanya Sari dengan putus asa. Nak Sari, jawab Pak Ustadz Rahman dengan wajah sedih, sepertinya kalian sudah terlanjur masuk terlalu dalam ke dalam lingkaran setan itu. Arwah jahat itu sudah menandai kalian sebagai mangsanya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau mati seperti teman-teman saya yang lain. Satu-satunya cara adalah kamu harus menghadapi Pak Wahid secara langsung dan memutus ikatan yang mengikat kalian. Bagaimana caranya? Kamu harus kembali ke tempat rumah Pak Wahid dulu berdiri. Di sana, kamu harus membaca doa-doa tertentu untuk mengusir arwah jahat itu. Pak Ustadz Rahman memberikan Sari selembar kertas berisi doa-doa dalam bahasa Arab yang harus dibaca. Dia juga memberikan air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan minyak zaitun yang sudah didoakan. Pak Ustadz, saya takut, kata Sari jujur. Nak, ini satu-satunya cara. Kalau kamu tidak berani menghadapinya, dia akan terus memburu kamu sampai kapanpun. Malam itu, Sari memberanikan diri untuk pergi ke lokasi bekas rumah Pak Wahid. Dia membawa Al-Quran, air putih yang sudah didoakan, minyak zaitun, dan kertas berisi doa-doa dari Pak Ustadz Rahman. Ketika sampai di lokasi itu, Sari merasakan hawa yang sangat dingin dan mencekam. Tanah bekas pondasi rumah terlihat kehitaman dan tidak ditumbuhi rumput sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim, Sari membaca basmalah sebelum memulai ritual. Dia mulai membaca doa-doa yang diberikan Pak Ustadz Rahman. Ketika dia membaca, angin mulai bertiup kencang dan suhu udara semakin dingin. La haula wala quwata illa billah, Sari terus membaca dengan suara yang bergetar karena ketakutan. Tiba-tiba, sosok Pak Wahid muncul di hadapannya dengan wujud yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya sudah tidak berbentuk manusia lagi, lebih seperti hantu dengan mata merah menyala dan mulut yang sobek sampai ke telinga. Akhirnya kamu datang juga, kata Pak Wahid dengan suara yang serak dan mengerikan. Sekarang saatnya kamu menyusul teman-temanmu yang lain. Aku tidak takut padamu, teriak Sari sambil terus membaca doa. Kamu pikir doa-doa itu bisa melindungimu? Kalian semua sudah terikat kontrak dengan penguasa kegelapan. Jiwa kalian sudah menjadi milik kami. Pak Wahid mulai mendekati Sari dengan langkah yang menakutkan. Setiap langkahnya, tanah di bawah kakinya menjadi hitam dan mengeluarkan asap. Sari mencoba mundur sambil terus membaca doa, tapi kakinya terasa lumpuh dan tidak bisa bergerak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sari berteriak sekuat tenaga. Pak Wahid tiba-tiba berhenti dan terlihat kesakitan mendengar takbir itu. Kamu tidak bisa mengalahkan kami dengan cara itu,
kata Pak Wahid sambil meringis. Kami sudah terlalu kuat. Tapi Sari tidak menyerah. Dia terus membaca ayat-ayat Al-Quran dan takbir dengan suara yang semakin keras. Air mata bercucuran di pipinya karena ketakutan, tapi dia tidak berhenti berdoa. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Sari membaca surat Al-Falaq, sosok Pak Wahid mulai terlihat memudar, tapi dia masih berusaha mendekati Sari. Kamu tidak akan bisa kabur, anak muda. Ini adalah takdirmu. Qul a'udzu birabbin naas, malikin naas, ilahin naas. Sari melanjutkan dengan surat An-Naas. Ketika Sari menyelesaikan bacaan surat An-Naas, sosok Pak Wahid tiba-tiba berteriak kesakitan dan mulai terbakar dengan api yang berwarna biru. Tidak mungkin. Kontrak itu tidak bisa dibatalkan, teriak Pak Wahid sambil terbakar. Min syarrin waswasil hanaas, aladzi waswisu fi syudurin naas, minal jinnati wan naas. Sari menyelesaikan surat An-Naas. Sosok Pak Wahid terbakar habis dan lenyap menjadi abu yang berterbangan ditiup angin. Tempat itu kembali menjadi sunyi dan hawa dingin yang mencekam hilang. Sari merasa lega dan mengira bahwa perjuangannya sudah berakhir. Dia bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tapi ketika dia berbalik untuk pergi, dia mendengar suara tawa yang sangat mengerikan dari arah belakangnya. Hahaha, kamu pikir itu sudah berakhir? Sari menoleh dan melihat sosok yang jauh lebih mengerikan dari Pak Wahid. Sosok itu sangat tinggi, berkulit hitam legam, dengan mata merah menyala dan tanduk di kepalanya. Aku adalah penguasa yang sesungguhnya, kata sosok itu dengan suara yang menggelegar. Pak Wahid hanyalah budakku. Dan sekarang, aku akan mengambil jiwamu secara langsung. Sari merasa ketakutan yang luar biasa. Sosok di hadapannya jauh lebih menakutkan dan kuat daripada Pak Wahid. Siapa kamu? Tanya Sari dengan suara gemetar. Aku adalah iblis yang sudah menunggu jiwa-jiwa suci seperti kalian selama puluhan tahun. Pengajian sesat itu hanyalah salah satu cara untuk mengumpulkan mangsa. Sosok itu mulai mendekati Sari dengan langkah yang sangat berat. Setiap langkahnya, tanah bergetar dan terbentuk retakan-retakan besar. Sari mencoba membaca doa lagi, tapi suaranya tercekat karena ketakutan yang luar biasa. Doa-doamu tidak akan berguna melawan aku, kata sosok itu sambil tertawa. Aku adalah penguasa kegelapan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Ketika sosok itu hampir sampai di hadapan Sari, tiba-tiba terdengar suara azan maghrib dari masjid desa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan bergema di malam hari. Sosok iblis itu tiba-tiba berhenti dan terlihat terganggu dengan suara azan. Asyhadu alla ilaha illallah. Azan terus berkumandang. Tidak. Waktu sudah habis, teriak sosok iblis itu dengan suara marah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sosok iblis itu mulai mundur dan terlihat semakin melemah. Hayya 'alas syalah, hayya 'alal falah, aku akan kembali lagi. Ini belum berakhir, teriak sosok iblis sebelum lenyap di telan kegelapan. Sari terduduk lemas di tanah. Dia bersyukur karena diselamatkan oleh waktu maghrib dan suara azan. Dia segera bangkit dan berlari menuju masjid untuk melaksanakan salat maghrib. Di masjid, dia bertemu dengan Pak Ustadz Rahman yang sudah menunggu dengan wajah cemas. Sari, bagaimana hasilnya? Tanya Pak Ustadz Rahman. Sari menceritakan semua yang terjadi. Pak Ustadz Rahman mendengarkan dengan wajah yang serius syukur. Subhanallah, kamu sudah menghadapi iblis yang sesungguhnya, kata Pak Ustadz Rahman. Syukurlah kamu selamat. Tapi Pak Ustadz, dia bilang akan kembali lagi. Nak Sari, iblis memang tidak akan pernah menyerah begitu saja. Tapi yang terpenting, ikatan sihir yang mengikat kamu sudah putus. Sekarang kamu bebas dari kutukan itu. Pak Ustadz Rahman kemudian memimpin Sari untuk melakukan salat maghrib berjamaah. Setelah salat, mereka membaca doa-doa perlindungan bersama-sama. Hari-hari berikutnya, Sari tidak mengalami gangguan lagi. Kehidupannya mulai kembali normal. Walau trauma dari pengalaman mengerikan itu masih membekas, tapi kebahagiaan Sari tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, dia mulai mengalami gangguan kesehatan yang aneh. Badannya semakin kurus, nafsu makannya hilang, dan dia mulai sering mengigau di malam hari. Sari, kamu kenapa akhir-akhir ini? Tanya Mak Tuminah dengan wajah cemas. Sari merasa lemas terus. Mak, kayak ada yang menguras tenaga dari dalam tubuh. Mak Tuminah membawa Sari ke dokter, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Semua hasil tes menunjukkan normal, tapi kondisi Sari semakin memburuk. Akhirnya, Mak Tuminah membawa Sari ke Pak Ustadz Rahman lagi. Pak Ustadz, Sari kok makin kurus dan lemah. Kata dokter tidak ada penyakit apa-apa, cerita Mak Tuminah. Pak Ustadz Rahman melihat kondisi Sari dengan wajah yang serius. Nak Sari, sepertinya pengaruh sihir itu belum hilang sepenuhnya. Ada sisa-sisa energi negatif yang masih menempel pada jiwamu. Bagaimana cara menghilangkannya, Pak Ustadz? Kamu harus melakukan puasa dan itikaf selama 40 hari di masjid. Selama itu,
Kamu harus membaca Al-Quran setiap hari dan memperbanyak zikir. Sari setuju dengan saran Pak Ustadz Rahman. Dia mulai melakukan puasa dan itikaf di masjid. Pada hari-hari pertama, dia merasa semakin lemah dan sakit, tapi pada hari ke-20, kondisinya mulai membaik. Nafsu makannya mulai kembali dan badannya tidak lemas lagi. Pada hari ke-30, Sari sudah merasa sehat seperti sedia kala. Dia bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk sembuh. Tapi pada hari ke-39, ketika tinggal 1 hari lagi selesai itikaf, Sari mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpi itu, dia bertemu dengan semua teman-temannya yang sudah meninggal. Pak Joko, Bu Rukmini, Mas Agung, dan Mbak Dewi muncul dalam wujud yang mengenaskan. "Sari," kata Bu Rukmini dengan suara yang lemah. "Kenapa kamu tidak menyusul kami?" "Kami sudah menunggu kamu di alam sana," tambah Pak Joko. "Kamu tidak bisa hidup sendiri, Sari. Kamu harus ikut bersama kami," kata Mas Agung. Dalam mimpi itu, mereka mencoba menarik Sari untuk ikut bersama mereka. Sari berusaha melawan, tapi tenaganya tidak kuat. "Tidak. Saya tidak mau ikut," teriak Sari dalam mimpi. "Kamu tidak punya pilihan, Sari. Kamu sudah terlanjur masuk ke dalam dunia kami," kata Mbak Dewi. Sari terbangun dari mimpi dengan tubuh yang berkeringat dingin. Dia merasa sangat ketakutan dan langsung membaca ayat-ayat Al-Quran. Pagi harinya, dia cerita kepada Pak Ustadz Rahman tentang mimpi mengerikan itu. "Pak Ustadz, apakah artinya saya akan menyusul mereka?" Pak Ustadz Rahman terlihat sangat khawatir. "Nak Sari, sepertinya mereka sudah menjadi arwah gentayangan dan mencoba menarikmu untuk ikut bersama mereka. Bagaimana cara menolaknya? Kamu harus kuat menahan godaan mereka. Hari ini adalah hari terakhir itikafmu. Kalau kamu bisa melewati malam ini, kamu akan benar-benar bebas." Malam terakhir itikaf, Sari tidak berani tidur sama sekali. Dia terus membaca Al-Quran dan berzikir sepanjang malam. Menjelang subuh, dia mulai merasa sangat mengantuk. Mata mulai terasa berat dan kesadaran mulai menurun. Dalam keadaan setengah sadar, Sari melihat sosok-sosok temannya yang sudah meninggal muncul di masjid. "Sari, ayo ikut bersama kami," ajak Bu Rukmini sambil mengulurkan tangannya. "Tempat kami jauh lebih tenang daripada dunia yang penuh penderitaan ini," tambah Pak Joko. Sari merasa tergoda untuk mengikuti mereka. Dia merasa lelah dengan semua penderitaan yang dialaminya. "Iya, mungkin lebih baik saya ikut bersama kalian," kata Sari dengan suara lemah. Dia mulai berdiri dan bersiap mengikuti arwah-arwah temannya itu. Tapi tiba-tiba, terdengar suara azan subuh yang membangunkan kesadarannya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," Sari tersadar dan mundur dari sosok-sosok itu. "Asyhadu alla ilaha illallah," sosok-sosok arwah itu mulai memudar dan menghilang. "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," mereka benar-benar lenyap ketika azan selesai. Sari bersujud syukur kepada Allah karena berhasil melewati cobaan terakhir itu. Setelah salat subuh, dia merasa sangat lega dan bahagia. Itikafnya sudah selesai dan dia merasa benar-benar bebas dari pengaruh sihir. Pak Ustadz Rahman memberikan selamat kepada Sari karena berhasil melewati semua cobaan. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah benar-benar bebas, Nak. Tapi ingat, kamu harus selalu menjaga diri dan memperkuat iman." "Terima kasih, Pak Ustadz. Saya akan selalu ingat nasihat Bapak." Sari pulang ke rumah dengan perasaan lega dan bahagia. Dia memeluk ibunya dengan erat. "Mak, Sari sudah sembuh. Semuanya sudah berakhir," kata Sari sambil menangis bahagia. "Alhamdulillah, syukurlah anakku sudah sehat," jawab Mak Tuminah sambil ikut menangis. Hari-hari berikutnya, kehidupan Sari kembali normal. Dia mulai beraktivitas seperti biasa dan tidak mengalami gangguan apapun lagi, tapi takdir berkata lain. Pada suatu malam, ketika Sari sedang tidur nyenyak, dia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok tok tok, Sari mengabaikan suara itu dan mencoba tidur lagi. Tok tok tok. Suara ketukan semakin keras, Sari bangun dan mendekati jendela. Ketika dia membuka tirai jendela, dia melihat sosok yang sangat mengerikan di luar. Itu adalah sosok Pak Wahid, tapi dalam wujud yang jauh lebih menakutkan. Wajahnya sudah hancur seperti mayat yang sudah membusuk, dan matanya mengeluarkan cahaya merah. "Sari," panggil sosok itu dengan suara yang serak. "Kamu pikir sudah bisa kabur dariku?" Sari berteriak ketakutan dan mundur dari jendela. "Mak! Mak!" teriak Sari memanggil ibunya, tapi ketika Mak Tuminah datang ke kamar Sari, tidak ada siapa-siapa di luar jendela. "Ada apa, Nak?" tanya Mak Tuminah dengan wajah cemas. "Mak, tadi ada Pak Wahid di luar jendela," kata Sari sambil bergetar ketakutan. "Nak, mungkin kamu cuma mimpi. Lihat, tidak ada siapa-siapa di luar." Tapi Sari yakin bahwa yang dilihatnya bukan mimpi. Sosok Pak Wahid benar-benar datang mengganggu lagi. Esok harinya, Sari pergi ke Pak Ustadz Rahman untuk melaporkan kejadian semalam. "Pak Ustadz, Pak Wahid datang lagi semalam. Dia muncul di jendela kamar saya.
Pak Ustadz Rahman terlihat terkejut dan khawatir. Nak Sari, ini tidak mungkin. Arwah jahat itu seharusnya sudah sirna. Tapi saya benar-benar melihatnya, Pak Ustadz. Wajahnya sangat mengerikan, seperti mayat yang sudah membusuk. Pak Ustadz Rahman terdiam sejenak sambil memikirkan kemungkinan yang terjadi. Nak Sari, sepertinya ada kemungkinan bahwa arwah jahat itu sudah bergabung dengan kekuatan yang lebih besar. Dia mungkin sudah menjadi bagian dari legionnya iblis. Apa artinya itu, Pak Ustadz? Artinya, dia akan terus mengganggu kamu sampai kapanpun. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah, Pak Ustadz Rahman tidak melanjutkan kalimatnya. Adalah apa, Pak Ustadz? Adalah dengan berkorban, Nak. Salah satu dari kamu atau aku harus mengorbankan nyawa untuk memutus rantai kutukan ini selamanya. Sari terkejut mendengar pernyataan Pak Ustadz Rahman. Pak Ustadz, tidak mungkin kita sampai harus berkorban nyawa. Nak, inilah satu-satunya cara. Kalau tidak, arwah jahat itu akan terus mengganggu kamu dan mungkin akan menyebar ke orang lain juga. Sari merasa dilema. Di satu sisi, dia tidak mau mati. Tapi di sisi lain, dia tidak mau orang lain mengalami penderitaan seperti yang dialaminya. Pak Ustadz, apakah tidak ada cara lain? Tidak ada, Nak. Aku sudah mencoba semua cara yang aku tahu. Ini adalah jalan terakhir. Pak Ustadz Rahman kemudian menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka harus pergi ke kuburan pada tengah malam dan memanggil arwah jahat itu untuk bertarung sampai mati. Aku yang akan melakukannya, kata Pak Ustadz Rahman dengan tekad bulat. Tidak, Pak Ustadz. Biarkan saya yang melakukannya. Ini semua terjadi karena kesalahan saya. Nak, inilah jalan terakhir, ujar Pak Ustadz Rahman tegas. Aku sudah tua dan merasa ini tugasku untuk memutus rantai kutukan ini. Sari menggenggam tangan Pak Ustadz. Tidak, Pak Ustadz. Ini semua terjadi karena kesalahan saya. Biarkan saya yang melakukan ritual itu. Anda yang sudah berjasa membantu kami. Pak Ustadz menggeleng pelan. Tidak. Kamu masih punya masa depan. Aku lebih pantas untuk melakukannya. Malam itu, di bawah sinar rembulan purnama, Pak Ustadz Rahman berjalan sendiri menuju kuburan tua di pinggir desa. Sari dan sisa jamaah mengikuti dari kejauhan, menahan tangis. Angin dingin berdesir, membelai nisan-nisan yang mosi. Di tengah liang kubur Pak Wahid dulu berdiri, mereka menunggu. Pak Ustadz mengangkat tangan kanan, memanggil suara gaib, wahai arwah sesat, datanglah, dan hadapilah azab di hadapan hamba Allah. Beberapa detik sunyi, lalu seakan meremukkan udara, suara tawa iblis menggema. Sosok bayangan hitam berwujud Pak Wahid muncul, matanya menyala merah. Ustadz Rahman, geramnya. Kau pikir bisa menandingiku? Tanpa ragu, Pak Ustadz membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang, air di tangan dimerciki ke kuburan, membakar abu-abu hitam yang menempel. Arwah Pak Wahid merintih, kian melemah di hadapan kekuatan iman dan penyerahan diri sang Ustadz. Tiba-tiba arwah itu melancarkan serangan. Bayangan tajam berusaha menjerat jantung Pak Ustadz. Tapi Ustadz Rahman sudah siap. Dengan basmalah terakhir, ia melompat ke liang kubur, memeluk nisan batu dan mengucapkan takbir terakhir. Cahaya putih memancar, menelan sosok arwah jahat, lalu lenyap. Di saat yang sama, tubuh Pak Ustadz terjatuh, wajahnya pucat dan mata terpejam. Sari berlari, menangis memanggil namanya, sambil membacakan doa. Tapi nyawa sang Ustadz telah terenggut, menggantikan nyawa mereka yang lain. Keesokan paginya, desa Karangtengah hening. Kuburan Pak Ustadz Rahman menyala dengan batu nisan baru, tanda pengorbanannya memutus kutukan. Sejak itu, tidak ada lagi gangguan gaib. Sari, membawa luka duka mendalam, berjanji akan meneruskan ilmu agama yang bersih dan menegakkan kebenaran. Namun setiap malam Jumat, angin desa membawa suara pelan. Terima kasih, Ustadz. Seakan doa terakhir itu membisikkan pengorbanan yang abadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.